Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari pengarangnya dan keberkahan dari kitabnya, dan apa yang kita ambil dari kitab ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin berkah, semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, pertemuan malam hari ini sepertinya lebih banyak kita membaca ayat-ayat. Jadi kalau kita lebih banyak membaca ayat-ayat kan bacanya kan bisa sudah ada harokatnya, tetapi di sini yang kita butuhkan adalah analisisnya. Nanti seperti apa dari susunan kalimat di dalam ayat-ayat ini, eh, kedudukan dari setiap kata itu nanti kita akan ketahui seiring dengan berjalannya pelajaran pada malam hari ini. Baik, eh, apabila ada Bapak Ibu yang ingin untuk mencoba membaca, kami persilahkan. Coba saya Ustaz ya. Ya, silahkan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina amanu bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. An-Najm salah satu tiga apa empat lima tiga ya. Lima tiga ya. Ya. 35 sama 31 ya Ustaz. An-Najm, An-Najm Kemudian waqala salah sawa ta'ala, khomsin. Ini 53, salah sawa khomsin. Setelah sawa khomsin oke. Wa ada anna bunyi laisa lil wa anna ya. laisa lil insani illa ma sa' wa anna sa'yahu saufa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm eh, salah sawa khamsin tis'ah wa salasin ila eh, isnani warba'in Ya. isnaini warba'in wa qala ta'ala laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyat wala apa itu, maaf Ustaz ini saya perbesar jadi Ya, ya silakan. wala mana ya. Ini lanjutannya Pak, wala nasiro. Wala nasiron. Ya Ya. Ustaz. Ya mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, soalnya saya kehilangan ya, Oh kehilangan iya. tulisannya. Oke, makasih banyak Ustaz. Baik, Bapak, jadi yang kita baca pada ayat yang pertama ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Mungkin ada Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang ingin untuk menganalisa ayat ini bersama saya. Dari walillahi ma fis sama, wawunya adalah wawu ibtidak pastinya, kemudian lillah jar majrur. Ada Bapak Ibu yang ingin untuk menganalisanya dengan saya? Mencoba-coba saja untuk menerka dari setiap kata itu kedudukannya menjadi apa. Kira-kira kalau di sini lillah jar dan majrur itu biasanya bila ada jar majrur kemudian dia di awal suatu kalimat, dia kan bentuknya adalah syibhul jumlah. Ya, bentuknya adalah syibhul jumlah. Kemudian syibhul jumlah ini dia menjadi khobar muqaddam. Sedangkan ma di sini dia adalah isim apa Bapak Ibu? Isim mausul. Ya, isim mausul. Kedudukannya
sebagai fa'il. Isim mausul dia kedudukannya, kalau fa'il itu pastinya akan berada setelah fi'il, Bapak. Nah, ini kan masih belum ada fi'ilnya. Ini semuanya, ini huruf, waw huruf, kemudian lam itu huruf, Waw harful jalalah juga huruf. Hah? Jadi, kedudukan dari mubtada. kedudukan dari isim mausul ini adalah mubtada. Mubtada secara Mubtada. mahal, ya, secara tempat dia menjadi mubtada, tetapi untuk alamat i'rabnya dia tidak ikut di dalam alamat i'rab karena dia bukan isim mu'rab. Dia adalah isim mabni, ya. Ma termasuk isim mabni sukun, ya. Kemudian ada fis samawati. Mudah sekali, ini fi adalah huruf jar, kemudian as-samawati majrur dengan fi, kemudian ada waw, wama. Waw ini adalah waw atof. Waw ini adalah waw atof, kemudian ma yang kedua ma'tuf kepada ma yang pertama. Jadi kalau saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya waw atau huruf atof itu, ya, huruf atof itu fungsinya adalah untuk menyepadankan atau menyelaraskan antara eh, kalimat, ya, susunan kalimat yang sebelum huruf atof dengan yang setelah huruf atof itu sama. Jadi kalau di sini ada walillahi ma fis samawati, maka di sini juga seakan-akan ada walillahi ma fil ardi, ya. Walillahi ma fis samawati walillahi ma fil ardi. Jadi ma-nya ini kembali kepada ma yang awal, kemudian fil ardi jar dan majrur. Nah, liyajziyal ladzina. Liyajziyal ladzina. Ini lamnya ini lam apa? Lam di yajzi Lam ini. lam Lam apa, Bapak? Kira-kira kita punya banyak lam. Ya. Tinggal milih saja lamnya ini lam apa? Lam milik apa? Lam, kalau lam milik itu berarti masuknya ke isim. Jadi lam milik itu adalah termasuk arti lam jar, ya. Arti lam jar. Lama apa ini kira-kira? yajziyalladzi. Ini kan yajzi. Yajzi itu kan pastinya fi'il mudhari, ya. Yajzi itu adalah fi'il mudhari. Jadi lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari Lam apa? Lamul juhud nggak Ustaz? lam juhud. Kalau lam juhud itu kalau belajar di dalam al-Ajurumiyah atau disampaikan di dalam Akademi Al-Mawahib ini, lam juhud itu didahului, ya, sebelum ada lam juhud ini ada nafi terlebih dahulu. Ada nafi, ada peniadaan terlebih dahulu. Dan nafinya itu pun tidak hanya sekedar nafi, tapi disusul dengan kana atau yakunu. Ya, kana atau yakunu. Jadi di sini kan tidak ada. Di sini tidak ada kata nafi di awal-awalnya ini. Jadi lamnya ini adalah lam kai. Ya. Lam kai adalah lam kai. Masuk ke dalam fi'il mudhari, sehingga fi'il mudhari'nya itu menjadi mansub. Lam kai itu termasuk nawasib. Masuk ke dalam fi'il mudhari, fi'il mudhari'nya mansub seperti yadzia. Yadzia. Jadi huruf akhirnya, ya, huruf akhirnya itu ada fathahnya. Jadi tanda nasabnya di sini adalah fathah. Liyajzia. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Ada yang bisa, atau sebelumnya saya sampai lihat jazia ini saya artikan terlebih dahulu supaya bisa dicerna, ya. Walillahi ma fis samawati. Walillah ini, nah, lamnya inilah yang namanya lam milik, ya.
lam milik atau lam kepemilikan, lam yang artinya kepemilikan. Jadi bukan lam arti untuk, tetapi artinya adalah milik. Dan milik Allah, ya. Dan milik Allah ma'fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi, liyajziyal ladzina, liyajziya untuk atau agar, yajziya itu artinya adalah memberi balasan, ya, memberi balasan. Jadi memberi balasan ini kan dia pastinya ada failnya. Failnya siapa? Allah. Failnya Allah. Sedangkan di kata setelahnya tidak ada lafzul jalalah sama sekali. Maka di sini bisa kita ketahui bahwasanya failnya adalah fail mustatir. Ya, failnya adalah domir mustatir. Ya, domir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa. Yang dikira-kirakan domir itu adalah huwa. Kemudian huwa itu kembali kepada Allah. Alladzina. Alladzina. Apa ini alladzina ini? Isim mausul. Alladzina isim mausul. Kemudian kedudukannya Tadi fa'ilnya tersembunyi mustatir. ya, failnya Sekarang sudah tersembunyi mustatir, maka sekarang kenapa? mubtada. Mubtada. Alladzina menjadi mubtada. Kan mubtada itu ada di awal kalimat. Ya, ya, ya. Si mausul. Nah, ini. Adalah. Badal. Kalau dia itu badal, yang dibadali itu mana? Allah. Alladzina. Alladzina itu adalah isim mausul kepunyaannya jamak, Bapak. Kalau satu kan alladzi. Ya. Oh iya, iya. Alladzi jamak. Jamak, ya, jamak. Alladzina jamak, ya. Iya, dia kan kepunyaannya jamak kalau alladzina. Jadi dia ini secara posisi, ya, dia adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Liyajziyal ladzina, ya. Liyajziyal ladzina, untuk atau agar Allah memberi balasan alladzina, mereka-mereka, ya. Mereka-mereka yang apa? Asa'u. Asa'u. Di sini asa'u ini fi'il apa fa'il? Fi'il apa fa'il? Isim apa fi'il? Kalau asa'u isim mufrad. Asa'u itu ada pendapat lain? Isim jamak. Fi'il. Fi'il. Ya, dia adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il madhi. Kemudian di belakangnya ini waw jamak ini. Ya, ini adalah fa'ilnya dia. Waw jamak ini adalah fa'ilnya dia, ya. Jadi asa'u itu adalah fi'il madhi. Asa'anya fi'il madhi, kemudian wawnya adalah fa'ilnya dia. Jadi alladzina asa'u. Mereka-mereka yang asa'u artinya berbuat jelek. Bima amilu. Ba ini adalah huruf jar, kemudian isim mausul maknya itu kedudukannya adalah majrur dengan ba. Amilu ini kembali dia adalah fi'il madhi juga. Ya, amilu ini fi'il madhi, kemudian wawunya di belakang itu adalah fa'ilnya, bima amilu. Ya. Jadi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wawunya waw atof, kemudian yajziya. Yajziya ini dia ma'tuf kepada liyajziya. Ya, jadi sama-sama. Yajziya ini dia mansub karena apa? Karena dia ma'tuf kepada fi'il mansub juga, yaitu liyajziya.
Alladzina Ya, dia juga menjadi maf'ul bih, ya, maf'ul bih sama seperti alladzina yang awal tadi. Kemudian ahsanu ini adalah fi'il madi, wawunya belakangnya itu adalah fa'ilnya, bil husna jar dan majrur. Jadi di sini beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau memberikan beberapa dalil tentang ungkapan yang telah beliau ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya ini kan yang sudah kita baca sebelumnya menunjukkan bahwasannya seseorang apabila dia melakukan sesuatu di dunia maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serupa dengan apa yang dia lakukan. Kan seperti itu pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini diberikan dalil apakah eh, apa yang beliau katakan di atas ini, statementnya ini, apakah dia itu hanya omong kosong? Oh tidak, pastinya bukan omong kosong. Karena apa? Karena ada dalilnya, ada landasan ketika beliau itu mengungkapkan hal tersebut. Di antaranya adalah ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini. Di antaranya adalah ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya, Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala itu dapat memantau, ya, dapat memantau apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya di langit maupun di bumi. Ketika Allah itu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membuat perhitungan dengan para hamba-hambanya ini apabila mereka berbuat jelek di muka bumi, maka Allah akan membalasnya dengan sesuai apa yang mereka lakukan. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, ya. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya apa? Mereka melakukan jelek maka Allah akan membalas jelek. Seperti itu. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik bil husna dengan al husna, dengan kebaikan. Ini kan juga merupakan satu dalil, ya, satu dalil tentang apa yang telah beliau terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita melangkah ke ayat setelahnya. Wa qala ta'ala wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wawunya ini adalah wawu, katakanlah wawu lima qablahu, ya. Wawu yang fungsinya itu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Kemudian an ini adalah termasuk nawasib, masuk kepada laisa. Laisa dia adalah fiil madi. Laisa ini adalah fiil madi, tetapi fiil madi yang bentuknya jamid. Jamid itu apa? Jamid itu dia beku, tidak bisa berubah. Ya, beku tidak bisa berubah. Kalau fiil kan biasanya dia dapat berubah dengan pola tertentu, ya. Seperti misalnya Dhahaba artinya pergi, telah pergi. Dhahaba telah pergi. Kemudian dia berubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' yadhabu. Kemudian dia bisa berubah lagi jadi fi'il amr idhab. Nah, laisa ini dia adalah fi'il, tetapi fi'ilnya itu jamid. Jamid itu tulisannya jim alif, ya, jimnya panjang, jim alif, kemudian mim dal. Bacanya jamid. Jamid itu artinya adalah dia beku, tidak bisa untuk berubah bentuk. Laisa. Kemudian laisa lil insani jar dan majrur, ya. Lais wa allaisa lil insani jar dan majrur. Kemudian laisa ini kan dia memiliki fungsi. Apa fungsinya laisa? Apakah fungsi dari laisa? Ada yang Mas ingat fungsi dari menjazamkan satu fiil. laisa itu termasuk kana wa akhwatuha, Bapak? Oh, betul. Iya. Me- Berarti apa?
menasabkan isim, Kebalik, Bapak. merofakkan Kebalik. khobar, Merofakkan isimnya, merofakkan isimnya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobar. khobarnya, ya. Seperti itu. Khobarnya. Laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi di sini lil insani dia adalah jar majrur, dia adalah syibhul jumlah, ya. Dia adalah syibhul jumlah. Dia di sini posisinya adalah menjadi khobar laisa muqaddam. Jadi khobarnya laisa, tetapi dia disebutkan dahuluan. Ya, khobar laisa muqaddam. Kemudian ada illa. Ya, ada illa di sini. Masih ingat pada pertemuan kapan ya? Apa kemarin atau sebelumnya saya mengungkapkan adanya uslub hasr. Ya, uslub hasr. Ada yang masih ingat maksudnya apa? Pembatasan. Pembatasan itu apa? Pembatasan itu maksudnya adalah ketika ada ilah di tengah suatu kalimat, kemudian di depannya itu diawali dengan nafi. Diawali dengan nafi. Seperti ini. Laisa ini kan dia maknanya adalah makna nafi. Ya, makna peniadaan. Kemudian ada ilah. Jadi ilahnya ini adalah bukan ilah istisna, tetapi dia namanya adatu hasrin. Namanya adatu hasrin adalah alat untuk membatasi. Ya, alat untuk membatasi. Kalau di dalam bahasa kita, pembatasan itu kan pakai hanya. Ya, hanya. Hanya itu kan pembatasan. Hanya Z yang datang. Ya, hanya Z yang datang berarti tidak ada kemungkinan yang lainnya ikut datang. Kalau ada ungkapan hanya Z yang datang, itu namanya hasr. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan hanya Z yang datang, kita di dalam bahasa Arabnya kita katakan maja'a illa zaidun. Ya. Maja'a illa zaidun. Ma ini tidak, ya, dia adalah nafinya, tidak. Ja'a datang illa zaidun kecuali Z. Mengartikannya apa? Kalau kita artikan sesuai dengan letterlock, maksudnya sesuai dengan susunan katanya, maka kita bisa untuk menerjemahkannya tidak datang kecuali Z. Itu kan bertele-tele. Tapi pengertian yang lebih simpel itu seperti apa? Hanya Z yang datang. Hanya Z yang datang. Ya, seperti itu. Jadi illa di sini adalah fungsinya untuk hasr, untuk pembatasan seperti tadi. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ma ini adalah isim mausul, ya. Ma-nya ini adalah isim mausul. Kemudian isim mausul. Kenapa? Masdariyah bukan? Masdariyah. Ma isim mausul. Ma-nya Mausul. Mausul, Bapak. Ya, illa masa'a, kecuali illa ta'yahu. Kalau misalnya dia adalah masdariyah berarti illa sa'yahu. Wa alaisa lil insani illa sa'yahu. Bapak ada rujukannya yang mengatakan bahwasanya Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Ada, Ustaz. Apa? Di dalam kitab apa? Kitab tafsir, Ustaz. Oh, di kitab tafsir. Tafsir apa, Bapak? Di Google, Ustaz. Oh, iya. Iya. Iya, kalau misalnya ma-nya itu masdariyah berarti dia takwilnya adalah illa sa'yahu wa laisa lil insani illa sa'yahu. Illa ma sa'ah, illa ma sa'ahuwa. Dua kemungkinan itu bisa kita pakai. Jadi kalau kita pakai ini yang hadir di sini bisa paham ya apa itu ma masdariyah ya? Ada yang paham apa itu ma masdariyah? Bapak Ahmad Mujahid mungkin bisa menerangkan kepada kami apa itu ma masdariyah.
Belum Ustaz. Oh, benar. Cuman Iya. copy paste Ustaz. dalam materi yang telah pelajari. Iya ya, ada yang jawab ini tadi? Ada yang jawab? Mas Daria? Nggak ada. Materi yang kita pelajari tidak ada, Oh iya, Mas dari. sebetulnya Cuma yang kita sebetulnya kalau huruf masdar, jadi huruf masdar itu sudah dipelajari di apa? Di dalam bab nawasib. nawasit. Ya, di dalam bab Oh, nawasib, bukan ma tapi di situ. An itu termasuk huruf masdar. Masdar. Ya, an itu dia termasuk huruf masdar. Nanti ini kalau saya terangkan pusing apa tidak? Pusing Ustaz. Iya, iya. Kalau lanjut. saya terangkan. Ustaz. Oke lah, kita pakai dua kemungkinan. Bisa ma ini kita pakai masdariyah kalau bisa memahaminya. Oke, ma dalam ma masdariyah. Kemudian sa'a ini adalah fiil madi, ya. Sa'a ini adalah fiil madi. Kemudian nanti dari huruf masdar ini, dari huruf masdar ini nanti timbul takwil namanya. Dari huruf masdar ini akan timbul takwil. Apa fungsi huruf masdar itu? Yaitu mentakwilkan fiil yang ada setelah huruf masdar itu sebagai masdar. Ya, sebagai masdar. Masdar itu seperti apa sih? Masdar itu misalnya, ya, masdar itu kalau Bapak Ibu belajar di kitab Jurumiyah kan dikatakan bahwasanya masdar itu adalah yang datang urutan ketiga di dalam mentasrif fiil, ya. Yang datang urutan ketiga di dalam mentasrif fiil. Bapak Ibu ingat-ingat lagi bab masdar atau bab maf'ul mutlak, ya. Bab masdar atau bab maf'ul mutlak, di situ diterangkan ada definisinya bahwasanya masdar itu adalah yang datang di urutan ketiga ketika kita mentasrif suatu fiil. Misalnya kataba yaktubu kitabatan, ya. Kataba yaktubu kitabatan. Kataba itu adalah urutan pertama, yaitu adalah fiil madi. Yaktubu itu adalah urutan kedua, yaitu adalah fiil mudhari. Kemudian ada kitabatan. Kitabatan itu adalah masdarnya. Kalau ini gimana? Seperti doroba ya, doroba yadribu dorban. Dorban itu adalah masdarnya. Kalau sa'a, ya, sa'a yas'a sa'yan. Ya. Sa'a yas'a sa'yan. Itu takwilnya nanti menjadi sa'yahu, seperti itu. Oke. Itu kalau kita pakai ma-nya itu adalah ma masdariyah. Kita pakai ma-nya isim kalau juga. Ma masdar berarti ketemunya sa'anya menjadi masdar juga. Sa'anya di dalam pentakwilannya, ya, sa'anya itu di dalam pentakwilannya akan berbentuk masdar di dalam pentakwilannya. Jadi nanti kalau ditakwilkan ini biasanya di ilmu i'rab, ya. Jadi ilmu i'rab bukan i'rab istilah nahwu, ya. Ada ilmu i'rab sendiri. Ilmu i'rab itu maksudnya apa? Ilmu i'rab itu misalnya saya membaca ini waw adalah huruf ibtida, an adalah huruf masdar dan nasab. Kemudian laisa ini adalah fiil jamid. Laisa ini adalah fiil jamid. Fiil jamid ini dia juga mengandung fungsi yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar, dan itu dijelaskan panjang. Itu namanya ada di dalam ilmu i'rab. Ya, dijelaskan kedudukan, ya. Dijelaskan kedudukan per kata secara panjang itu ada di dalam ilmu i'rab. Seperti itu. Jadi di dalam ilmu i'rab nanti masa'a kalau ma-nya itu masdariyah, maka dia akan berubah, akan ada takwilnya. Jadi ma masdariyah. Kemudian sa'a fi'il madi mabni fathah. Sudah. Kemudian dijelaskan fa'ilnya mana?
fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, domir yang tersembunyi yang dikira-kirakan domirnya itu adalah huwa. Huwa ini kembali kepada al-insan. Kemudian namanya wal masdarul munsabik, dan masdar yang terbentuk dari huruf masdar yaitu ma dengan fi'il dan fa'ilnya itu nanti menjadi bentuk masdar yaitu sa'yahu, ya. Sa'yahu artinya ketika kita mengartikan ya sama saja. Walaisa lil insani illa ma sa'a artinya adalah dan tidaklah, kalau ini pakai arti yang apa ya, arti secara urutan kata ya, dan tidaklah bagi seorang manusia kecuali usahanya. Tidaklah bagi manusia kecuali usahanya. Makna simpelnya seperti apa? Manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Manusia hanya mendapat apa yang telah dia perbuat. Seperti itu. Sesuai perbuatan, Ustaz ya. Ya, sama. Ini semuanya konteksnya sama. Soalnya kita semuanya dari ayat ini adalah dalil untuk statement yang sudah beliau jelaskan di atasnya, yaitu ini. Yujzauna ma kanu ya'malun, mereka dibalas apa yang telah mereka perbuat, wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka akan memanen apa yang telah mereka tanam. Seperti itu. Ya, maksudnya ya semacam kalau bahasa kita itu karma lah. Ada karma, apa yang dia lakukan di dunia maka dia akan dapatkan seperti itu di akhirat. Ya, itu pembahasan yang cukup panjang di wa'ala salil insani illa ma sa'a. Kita langsung ke ayat setelahnya saja. Wa anna sa'yahu saufa yura. Nah, ini cukup mudah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin untuk mengupasnya. Ada? Itu kan penjelasan kalau maknya itu ditakwilkan menjadi masdar, Ustaz. Ya, Kalau tapi kan maknya tadi itu dibuat ma jadi masdar. Ya. Masdarilah. Tadi kan sebelum ma itu kata Bapak Ahmad Mujahid kan katanya masdar sebelum itu kan katanya Ustaz tadi menyampaikan itu ma isim mausul. Iya. Nah, kalau dia ditakwilkan menjadi isim mausul berarti gimana itu? Kalau isim menjadi mausul beda ya lagi ya Ustaz ya. Ya sama saja, secara arti akan sama saja. Illa masa'a, kecuali sesuatu. Ya, kalau isim mausul kan berarti dia ma-nya diartikan sesuatu. Kecuali sesuatu sa'a yang dia perbuat, dia usahakan. Gak mumet juga. Kenapa? Agak sedikit bingung juga membedakan. Kalau ya kita kembali lagi pada sesuai dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bahwasanya berbahasa itu pakai rasa ya. Pakai zuk ya. Berbahasa itu pakai rasa. Jadi ya kadang kita bisa memahami suatu kata. Makanya kalau misalnya kita lihat di tafsir ya, tafsir yang saya pernah tahu panjang ya. Panjang itu tafsirnya Imam Rozi misalnya, Mafatihul Ghaib gitu. Jadi membahas satu lafadz, ya membahas satu lafadz itu kadang punya beberapa fasal. Jadi lafadz ini itu dapat ditakwilkan menjadi qaul yang pertama, pendapat pertama seperti ini, pendapat kedua seperti ini, pendapat ketiga seperti ini. Karena apa? Ini adalah bahasa. Ya. Ini adalah bahasa. Bahasa itu tergantung siapa yang memahaminya. Kemudian di samping itu, bahasa itu tergantung seberapa luas dia bisa mengolah kata tersebut di dalam otaknya. Ya. Sesuai dengan wawasannya, sesuai dengan pengetahuannya, kan seperti itu. Bahasa kan seperti itu. Akhirnya kalau kita ngomongkan bahasa, kita lihat di dalam undang-undang, ya misalnya kita punya undang-undang. Nah, undang-undang itu kan kemudian bisa di otak-atik, bisa
diarahkan ke kanan, bisa diarahkan ke kiri, tergantung siapa yang mengolahnya, otaknya siapa yang dipakai untuk berpikir, ya seperti itu. Bahasa itu seperti itu, makanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat ini berhubungan dengan akal, bukan dengan indera-indera yang lain, bukan dengan indera penglihatan, bukan indera pendengaran saja, tetapi hubungannya itu dengan akal. Karena apa? Karena risalahnya Rasulullah SAW itu adalah risalah yang tidak terputus sampai datangnya hari kiamat. Ya. Sedangkan manusia yang ada mulai zamannya Nabi Adam pun sampai zamannya Nabi Muhammad, sampai zaman nanti akhir zaman nanti, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal masing-masing. Yang akal-akal ini mereka dapat untuk mencerna bahasa daripada Al-Qur'an. Kemudian kadang timbul ketika dia itu bertafakur, ya, dia itu merenungi bahasa-bahasa Al-Qur'an ini, dia mendapatkan satu makna baru, ya. Apabila dia memiliki kapasitas yang cukup, dia bisa menemukan satu makna yang baru dari bahasa-bahasa Al-Qur'an ini. Itulah yang menjadi mukjizat dari Rasulullah SAW. Kalau mukjizat itu sifatnya dipegang, maka bisa saja ya, yang memegang itu mati, habis sudah dampak dari mukjizat ini. Kalau mukjizat itu dilihat, orang yang melihat itu meninggal dunia, maka akan hilang sudah kenangan tentang mukjizat ini. Adapun kalau mukjizat ini dapat dicerna oleh setiap akal, maka mukjizat ini adalah merupakan mukjizat yang dapat dilanggengkan gitu loh, maksudnya sampai akhir zaman. Ya. Seperti itu. Nah, kita ini belajar nahwu, belajar bahasa, atau belajar rumus-rumus di dalam memahami kitab Allah, di dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Nah, itu adalah suatu ilmu yang mulia sekali, dan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan kelakuan, perbuatan yang mulia, dan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Lanjutnya, wa anna sa'yahu saufa yura, silakan Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Coba, Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikupas Bapak ya, dikupas. Oh, dikupas ya. Ya. Kalau wa ini wow ataf ya, kembali ke kalimat sebelumnya, boleh gitu saja. Iya. Wa ini ditentukan oleh kalimat sebelumnya gitu. Gitu saja. Anna adalah ikhwatu inna saja. Inna menasabkan isimnya merapakkan fi'il. Merupakan isim dan menasabkan Menasabkan isim, menasabkan isim, merapakkan fi'ilnya. Khobar. Merapakkan khobarnya. Khobarnya. Saya ini sebagai isimnya saja. Iya, isim anna. Isim anna. Kemudian hu jadi khobar. Hu-nya dia mudhof ilaih. Hu damir yang berposisi bisa sebagai khabar, kan? Tidak bisa. Dia menjadi mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Oh, ya. Berarti khobar itu kan keterangan, ya. Khobar itu kan termasuk dari rentetan predikat suatu kata, ya. Wa anna sa'yahu, dan bahwasanya usahanya, kehidupan, dan bahwasanya usahanya. Jadi kalau misalnya dia dijadikan khobar, dan bahwasanya usaha adalah dia, apa itu maksudnya? Kan tidak bisa dipahami. Berarti di sini khobarnya bisa khobar muqaddarah. Khobarnya itu khobar ini, jumlah ini, saufa yuro. Oh iya, jumlah. Ya, bisa jumlah. Saufa yuro, ya. Jumlah fi'liyah, ya. Oh, jumlah menjadi khobar. Kalau saufa ini kan termasuk tandanya
Fiil. fiil. Ya. Termasuk Fiil, ya. adanya fiil. Memasuki Kemudian euro. Euro ini sigohnya fiil sigoh apa, mudhari. Bapak? Ya. Sigohnya sigoh? Mudhari fi'lul mudhari. Fiil mudhari. Sawfa. Fiil mudhari itu adalah jenis fiilnya. Sigoh itu maksudnya mabni, yang saya inginkan mabni majhul. Ya, Mabni lil Oh, gitu. majhul. ya mabni majhul. Euro. Kan dia euro. Dari ro'a yaro, kemudian menjadi ru'ya Euro euro. majhul. Ya, seperti itu. Ya, majhul. Kalau dia mabni majhul berarti butuh kepada naibul fa'il. Oh, ya, naibul fa'ilnya pengganti fa'il ya. Ya, Huwa saja. Bisa huwa. Jadi damir domir huwa. mustatir. Domir Damir mustatir mustatir takdiru huwa. takdiruhu. Huwa ini kembali kepada Huwanya kepada Insan. Bahu. kembali ke belakang tadi saja. ya. Insan. Wa nasa'yahu saufa yura, dan bahwasanya usahanya dan bahwasanya perbuatannya saufa yura, nanti akan dilihat. dilihat. Ya, nanti akan dilihat. Maksudnya apa? Dilihat apanya? Dilihat hasilnya. Hasil Akan dilihat yang hasilnya. dari perbuatan itu nantinya seperti apa. Baik. Summa yujzahul jaza al-awfa. Summa ini ya katakan dia adalah Atof. ya. Atau kepada ya sebelumnya saya. Yujza ini dibalasi lagi saya. Kalau dia atof majhul. maka ya dia kembali lagi ke euro. Yujzanya itu kembali lagi ke euro. Kalau ataf kan mengikuti yang maktuf misalnya. Ya. Berarti masih majhul. Mabni majhul, ya. Yujza. Untuk sigohnya itu sigoh mabni majhul. Majhul. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari majhul ya. Ya, mabni majhul. Kemudian dia ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya itu jadi di sini yujza ini nanti ada sebetulnya ya saya kembali dulu, saya bahas dulu ya. Jadi jaza yajzi itu dapat menasobkan atau dia dapat memiliki dua maf'ul bih. Yajzi dapat memiliki dua maf'ul bih. Ketika ada fi'il yang dapat memiliki dua maf'ul bih, kemudian fi'il tersebut dirubah sigohnya menjadi sigoh mabni majhul. Ya, mabni majhul. Kan dia ini ada 3. Dia fi'il punya 2 maf'ul bih. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Nah, ketika dia itu si fi'il ini dia menjadi sigoh mabni majhul, maka maf'ul bihnya kan otomatis berubah menjadi naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu yang berubah menjadi naibul fa'il itu maf'ul bih yang pertama atau yang kedua? Nah, jawabannya adalah yang berubah menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama. Maf'ul bih yang kedua tetap menjadi maf'ul bih yang kedua, itu maksudnya. Apa ini hubungannya di sini? Hubungannya di sini adalah jadi yujza di sini dia memiliki naibul fa'il. Tapi naibul fa'ilnya bukan hak di belakang itu, tetapi naibul fa'ilnya adalah domir mustatir. Naibul fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Kemudian haknya di belakang itu adalah maf'ul bih yang kedua. Hu-nya. Ya. Maf'ul bih tsani. Ya, maf'ul bih tsani atau maf'ul bih yang kedua. Jadi diartikan kemudian yujzahu, kemudian dia dibalasi. Dia yang domir mustatir huwa itu dia kembali kepada al-insan. Dianya manusia tadi. Ya, dia kembali kepada al-insan.
Kemudian haknya ini kembali kepada sa'i, kepada usaha. Kemudian manusia itu dibalas atas usahanya, ya, manusia itu dibalas atas usahanya, al-jaza al-aufa. Nah, al-jaza ini apa dia? Maf'ul mutlak. Ya, al-jazanya itu maf'ul mutlak, ya. Dengan balasan al-aufa yang lebih Sempurna. sepadan, ya, yang bukan yang sepadan, tapi yang melebihi sepadan. Aufa-nya disempurnakan ya, Ustaz. Kenapa? Ya, sepadan. Aufa itu berasal dari wafa. Ya, kalau wafa itu kan istilahnya membalas dengan setimpal, ya. Ya, setimpal. Kalau wafa itu membalas dengan setimpal. Kalau aufa itu kan isim tafdil, ya. Ada makna lebih, ya, yang lebih daripada setimpal. Yang paling sempurna lah. Lebih. Ini pernah saya bahas bahwasanya manusia itu ketika dia beramal baik, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kadar amalnya. Jadi kalau misalnya manusia itu berbuat baik 1, Allah Subhanahu wa taala akan kasih 10 kepada kita gitu. Betul. Nah, itu adalah makna dari al-jaza al-aufa, seperti itu. Isim tafdil saya. Iya, aufanya isim tafdil, tapi kalau di sini posisinya al-aufa ini jadi naatnya jaza. Jaza. Ya, jadi naatnya sifat atau naatnya jaza, ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, di sini ada wa anna, ada anna, kemudian isimnya anna. Ini saya bahas ya supaya langsung kita melangkah ke ayat setelahnya. Anna, ini isimnya anna adalah al-muntaha. Ya, isimnya anna adalah al-muntaha. Kemudian di sini kenapa ada sela ila rabbika? Di sini kan syibhul jumlah, ya. Syibhul jumlah, dia jadi khobar muqaddam dari anna. Ya, dia jadi khobar muqaddamnya anna, syibhul jumlah itu. Al-muntaha itu adalah isimnya anna. Ismul muakhir. Isim muakhornya anna, seperti itu. Baik. Kemudian laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Kita bahas ini dulu. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ada Bapak Ibu yang ingin untuk mengupasnya? Laisa. Kita ketemu sama Laisa lagi ya. Ketemu sama Laisa lagi. Jadi Laisa di sini kembali dia adalah fi'il. Ya. Kalau saya mau bahas ini Bapak Ibu ya. Jadi Laisa atau kana wa akhwatuha itu disebut dengan fi'il nakis. Ya. Disebut dengan fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il nakis itu adalah fi'il yang kalau artinya nakisun itu kan kurang, ya. Nakisun itu artinya kurang. Kenapa dia disebut dengan fi'il nakis? Karena dia tidak cukup hanya dengan ngambil marfu saja. Ini sudah saya terangkan ya sebelumnya ya, bahwasanya setiap fi'il itu butuh kepada marfu, ya. Setiap fi'il butuh kepada marfu, ya. Misalnya fi'ilnya itu fi'il mabni ma'lum, maka marfu'nya adalah fa'il. Kalau fi'ilnya itu adalah fi'il mabni majhul, maka marfu'nya itu adalah naibul fa'il. Ya. Kalau fi'ilnya itu kana dan saudari-saudarinya, maka marfu'nya itu adalah isim kana atau isim dari saudara-saudarinya, seperti itu. Tapi kana
dan saudara-saudarinya ini tidak cukup hanya ngambil marfu saja, tapi dia juga butuh kepada pelengkapnya, yaitu adalah mansubnya. Jadi istilahnya itu kalau fiil-fiil lain selain kana wa akhwatuha ini, mereka cukup untuk mempunyai fa'il atau naibul fa'il. Kalau dia ini tidak cukup untuk hanya memiliki isim kana saja, tapi dia butuh kepada khobarnya untuk melengkapi susunan kalimatnya loh. Seperti itu. Jadi dinamakan dengan fiil nakis. Jadi laisa ini adalah fiil jamid. Ya, dia adalah fiil jamid. Selain dia fiil jamid, dia adalah fiil nakis. Artinya apa nakis? Dia butuh kepada marfu dan mansub. Marfu'nya itu adalah isim laisanya, kemudian mansubnya nanti adalah khobarnya. Laisa bi amaniikum. Laisa bi amaniikum. Laisa bi amaniikum itu isim laisanya adalah domir mustatir. Ya. Isim laisanya itu domir mustatir. Kemudian bi amaniikum, bi amani, ba itu adalah huruf jar, kemudian amani, amani adalah majrur dengan ba. Kemudian kum, apa itu? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kemudian syibhul jumlah dari bi amanikum adalah merupakan khobar laisa. Ya. Merupakan khobar laisa. Baik, kemudian wala amani ahlil kitab. Di sini ada waw atof, ya, menunjukkan bahwasanya jumlah atau kalimat setelahnya ini ya sepadan dengan yang sebelumnya. La-nya ini sekedar la nafi, ya la nafi biasa. Kemudian amani itu ma'tuf kepada amaniikum, ya, ma'tuf kepada amaniikum. Seperti itu. Amani dia ma'tuf, kemudian ahli dia menjadi mudhof ilaih. Al-kitabi jadi mudhof ilaih juga. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab, wala amani ahlil kitab, ya. Bukanlah dia itu ditafsirkan sama para ahli tafsir dukhulul jannah, jadi masuk surga. Bukanlah masuk surga itu angan-angan kalian, dan juga bukan angan-angannya para ahlul kitab. Para ahlul kitab maksudnya apa? Maksudnya masuk surga itu tidak bisa hanya kita berangan-angan saja. Ya. Tidak bisa untuk masuk surga itu kita hanya berangan-angan saja. Apa yang kita harus lakukan untuk masuk surga? Dengan amal. Ya. Makanya itu setelahnya kita membaca bahwa sesuatu yang berhubungan dengan amal. Ya. May ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Silakan, ada yang ingin untuk bahasnya? Ya. May ya'mal su'an fi'lu syarat. Man-nya dulu. Man. Ya. Ismul mausul. Di sini man-nya termasuk di dalam jawazim, man yang menjazmkan dua. Jadi man ini adalah isim syarat namanya. Isim syarat. Isim syarat. Ya. Majzum. Bukan Bapak. Kalau isim syaratnya ini dia mabni. Man itu mabni. Mabni. Ya. Yang majzum itu ya'malnya. Ya'mal yujza. Ya'mal majzum. Ya, fi'il mudhari' majzum. Wa maf'uluhu su'an. Fa'ilnya dulu Bapak. Fa'ilnya ya'mal. Fa'ilnya mustatir. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdir dua kembali kepada man, dan su'an dia menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya, mansub, alamat nasabnya adalah
Alamat nasabnya su'an fathah. Fathah ya. Ya. Kemudian selanjutnya yujza. Yujza bihi. Jawab syarat. Ya, jawab syarat. Ya, betul. Jawab syarat. Jadi ini fi'il syarat, ya'mal ini adalah fi'il syarat. Ini adalah jawab syarat. Maksudnya apa? Man ini kan dia menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il yang menjazmkan mana? Yaitu ya'mal dan yujza. Istilahnya, istilah untuk setiap fi'il ini yang ya'mal ini dia menjadi fi'il syarat, kemudian yujza dia menjadi jawab syarat, seperti itu. Syarat, fi'il syarat. Nah, kalau dia itu jawab syarat, dia hukumnya madzum. Jazamnya juga ini pakai apa, Bapak? Jazamnya ini yujza ini tandanya apa? Tanda jazmnya apa? Huruf ilah, hadfun huruf ilah. Menghapus huruf illah. Di belakangnya zai itu ada alifnya, ya seperti itu. Za. Kemudian jangan lupa kalau dia fi'il mabni majhul maka dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya apa sih? Nah, naibul fa'ilnya ya domir mustatir. Huwa. Ya, domir mustatir huwa. Bihi jar dan majrur, ya. Bihi jar dan majrur. Baik, Bapak, silahkan dilanjutkan. Wala yajid lahu min dunillahi. Oke. Wawunya ini waw atof ya. Wawunya ini waw atof, kemudian la itu adalah huruf nafi yang menyertai huruf atofnya. Kemudian yajid ini kira-kira yajid ini dia maktuf kemana? Ke ya'malnya atau ke yujzanya? Yujza, Ustaz. Ya, betul. Jadi ini adalah termasuk hasil juga ya, barang siapa yang dia berbuat jelek, ya barang siapa dia berbuat jelek, niscaya dia akan dibalas dengannya. Ya, apakah cukup di sini? Balasannya tidak. Wala yajid lahu min dunillahi, dan dia tidak akan menemukan lahu baginya. Ini jar majrur ya. Min dunillahi, min duni ini jar majrur juga. Kemudian lafdzul jalalah dia menjadi lafdzul jalalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya, min dunillahi, dari selain Allah, waliyan. Kedudukannya? Waliyan. Maf'ul, Ustaz. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bihnya yajid. Jadi dia tidak akan mendapatkan wali. Ya, dia tidak akan mendapatkan wali atau pengurus ya. Dia tidak akan mendapatkan wali pengurus dari selain Allah. Wala nasiro, wawunya ini adalah waw atof, kemudian la huruf nafi, kemudian nasiro ini ma'tuf kepada waliyan. Ya. Nasiro ma'tuf kepada waliyan. Ya. Jadi ini artinya adalah mayya'mal su'ayyu jazabihi, barang siapa yang berbuat kejelekan, niscaya dia akan dibalas dengan kejelekan. Wala yajid lahu, dan dia tidak akan menemukan baginya min dunillahi, dari selain Allah, waliyan pengurus, wala nasiro, dan juga penolong. Ya, penolong. Nasiro, penolong. Lanjut, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Silakan Bapak. Waman huruf atof, Ustaz. Ya. Waw atof. Man ya'mal fi'il syarat. Ya, mannya isim syarat, kemudian ya'mal itu fi'il syaratnya madzum. Fi'il syarat. Ya. Minas solihat harfu jar.
Huruf As-solihat, majrur. minnya huruf jar, kemudian as-solihati majrur dengan min. Ya, silakan. Majrur. Fa'iluhu huwa wa min mubtada gitu, Ustaz. Wa man mubtada. Nggak usah pakai seperti itu, Bapak. Langsung saja. Nggak usah. Iya, Oh, gitu. langsung saja. Min dzakarin. Min dzakarin mahdzuf hal. Min dzakarin itu jar majrur, ya. Min dzakarin jar majrur. Min dzakarin jar majrur, kemudian au unsa Atau Huruf atop. ya, Huruf unsa atop. Unsa fil madhi. atau min Ma'tuf dzakar. ke? Atau Ustaz. ma'tuf Dzakar. zakar. Nah, unsa ini dia Nah. termasuk yang i'rabnya muqaddar. Ya, termasuk yang i'rabnya muqaddar, dia i'rabnya itu majrur tetapi tidak tampak di situ ada kasroh karena belakangnya. Ini namanya isim Iya. apa ini, Bapak? Isi mangkus. Isi mangkus. Maksur, Bapak. Maksur. Oh, Maksur. Iya, ya, Sir. Isi maksur. Ya, silahkan. Wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun mubtada wa khabar wal jumlah fi mahalli nasbin hal. Waw, ya. Wawunya namanya waw hal. Wawunya namanya waw Waw hal. hal, Sudah pernah saya bahas pertemuan kemarin. Wawunya waw hal, kemudian huwanya mubtada, mu'minun khobar, faulaika Fanya atop ya. banyak apa, Bapak? Atop. Atop. Ya. Namanya ini fa untuk penghubung. Ya. Robito, Ustaz. Ya. Fa robito. Namanya fa robito, artinya adalah fa penghubung. Penghubung. Penghubung Pak Rabil. Fa robito. Fa penghubung. Penghubung maksudnya ya sekedar dia menghubungkan antara keterangan tadi dengan keterangan yang setelahnya. Lanjut, Bapak. Ulaika fa'il. Ulaika, jadi Pak Robitoh ini untuk masuk di dalam, dia masuk di dalam jawabnya ini, Bapak. Jawab syaratnya. Jadi di sini jawab syaratnya itu bukan berbentuk fi'il seperti sebelumnya. Ini kan isim fi'il syaratnya berbentuk fi'il, kemudian jawab syaratnya berbentuk fi'il. Kemudian di sini ada fi'il syarat saja, tetapi jawab syaratnya masih belum diketahui. Nah, untuk mengetahui jawab syarat ini ada Pak Robito ini. Pak Robito ini adalah nanti dia masuk di dalam jawab fi'il. Jadi jawab syarat. Jawab syarat. Iya, jawab syarat, tetapi jawab syaratnya itu bentuknya adalah tidak dengan fi'il. Ya, tidak dengan fi'il. Fi mahali jasmin. Ya, karena dia kan jawab syarat. Jawab syarat kan majzum. Ya, silahkan yadkhuluna. Yadkhulun fil mudhari. Ya, fil mudhari. Fil mudhari yakfi jannah maf'ul. Fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya jangan lupa disebutkan juga. Jadi fa'ilnya di situ wawu, kemudian al-jannah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Kalau ulaika tadi dia ada di awal kalimat, jadi dia selain dia jadi jumlah
jumlah faulaika yadkhulunal jannata itu semuanya adalah masuk di dalam jawab syarat. Ya, ulaika itu mubtada, yadkhuluna itu dia menjadi khobar jumlah fi'liyah. Ya, khobar jumlah fi'liyah, al jannata wala yudlamuna, wawunya wawu atof, lanya nafi, yudlamuna itu dia ma'tuf kepada yadkhuluna. Yadkhuluna itu dia bentuknya adalah sighah mabni maklum, sedangkan yudlamuna mabni majhul. Jadi kalau yudlamuna mabni majhul berarti wawunya itu adalah posisinya dia kedudukannya menjadi naibul fa'il. Ya. Kedudukannya dia menjadi naibul fa'il. Nakiro apa Bapak? Nakiro. Maf'ul mutlak. Ya, dia adalah badal dari maf'ul mutlak. Naibul mutlak. Ya, dia adalah naib atau badal dari maf'ul mutlak. Ya. Dia adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya, kalau maf'ul mutlak itu kan seharusnya sesuai dengan lafadznya atau sesuai dengan maknanya. Ya, sesuai dengan lafadznya atau sesuai dengan maknanya. Ini adalah dia sebetulnya jadi sifat daripada maf'ul mutlaknya. Jadi wala yudlamuna zulman nakiro. Sebetulnya seperti itu. Ada zulman nakiro, tetapi zulmannya itu dihapus karena apa? Sudah layaknya seperti itu, ya sudah biasa seperti itu. Jadi kalau sesuatu itu yang bisa dipahami boleh dihapus. Ya, sesuatu itu kalau bisa dipahami maka dia boleh dihapus. Nah, dia sekarang digantikan dengan nakiro, dengan sifatnya. Jadi nakiro itu adalah naib an maf'ul mutlak. Dia adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Bapak Ibu yang lain bisa memahami ya? Nyambung apa enggak? Atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau dimaknainya apa, Ustaz? Nakiro, Ustaz. Nakiro itu bisa simpelnya ya, artinya adalah sedikit pun. Wala yudlamuna nakiro, dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Ya. Kalau kita maknai mulai awal, wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang dia beramal dari perbuatan-perbuatan yang baik, min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka-mereka itulah yang akan masuk surga. Wala yudlamuna nakira, dan mereka tidaklah terdolimi sedikit pun. Mereka tidaklah terdolimi sedikit pun. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ustaz. Ya. Iya. Atau kita habiskan ini ayatnya? Sambung dulu, Ustaz. Bapak Jalizal mau mencoba? Boleh, Ustaz. Yang mana lagi? Sama ya'mal tuh, Ustaz? Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini mudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa may ya'mal ya. Fa itu maka, kalau fa itu baca banyak huruf apa, Ustaz? Fa itu ya katakanlah sama seperti waw ya. Itu tergantung seperti dengan apa waw yang juga ada ya. sebelumnya. Terus ya ada sebelumnya may ya'mal. Ini huruf jazam, Ustaz ya. Man ya'mal majzum biman. Ya. Tadi apa istilahnya man tadi Bapak? Man jazam tadi apa istilahnya? Harfu jazam, kan? Harfu jazam. Man. Isim syarat. Isim syarat. Oh, isim syarat. Ya, isim syarat. Isim syarat saya. Iya. Tidak boleh disebut harfu jazam, tapi fungsinya jazam gitu saya. Dia masalahnya dia bukan huruf, Bapak. Man itu adalah isim. Isim.
Iya, man itu adalah isim. Jadi man itu kan termasuk Isim. kalau kita lihat di dalam kata-kata yang lain ya, di dalam misalnya man itu adalah isim istifham, isim yang dipergunakan untuk bertanya siapa, itu kan dia Bertanya. isim. Kemudian Hmm. dia dapat menjadi isim mausul. Di sini juga dia menjadi isim syarat, Isim. ya. Namanya isim syarat. Oh itu. Isim syarat nama. Oh ya. Isim syarat misalnya. Kalau ya'mal berarti fi'il syarat. Ya, fi'il syarat, Ya, fi'lul mudhari ya. majzum, Eh, terus majzum biman ya. Jazam dengan man. ya. Kemudian misqala. Fa'ilnya dulu Bapak. Misqala. Fa'ilnya. Oh, ya'mal ya. Ya'mal fi'lul mudhari fa'ilnya Huwa. takdiruhu huwa Hasan. Ya, Damir dhamir mustatir. mustatir takdiru huwa. Barang siapa yang beramal gitu saya. Ya, Barang siapa yang dia beramal, misqala dzarratin. misqala misqala zaratin itu misqala zaratin mudafun ilaih Ustaz. Misqala Misqalanya itu jadi apa namanya? Maf'ul bihnya Maf'ul. ya'mal. oh barang siapa amal sebis apa ya sebesar biji Zarwah. seberat Ustaz ya. Ya, misqal Seberat itu artinya zarah. seberat. Seberatnya. Ya, Barang siapa yang dia beramal seberat, berarti dia maf'ul di sini Ustaz ya. misqala ya dia menjadi Misqala. maf'ul bih. Maf'ulun Zarrohnya bih. itu baru menjadi mudhaf Khabar. ilaih. Oh, Mudafun mudafun. ilaih. Ya, Maf'ulun bih. Zarahnya jadi mudafun ilaih. Sebesar zarah ya. ya. Sebesar. Nanti sebesar seberat artian dari darroh ini, ya arti dari darroh ini ada macam-macam artinya. Ada yang mengartikan semut yang paling kecil, ada yang mengartikan kalau secara kata ini dapat diartikan atom. Atom itu kan bagian terkecil dari partikel di muka bumi ini kan. Ya, seberat atom ya. Khairon ini apa? Ada yang menerjemahkan ini Ustaz, biji yang paling kecil itu seperti biji bayam gitu Ustaz. Itu kalau itu kadang orang salah kaprah itu. Orang salah kaprah maksudnya Memisalkan gitu. yang diartikan seperti itu kalau kalimatnya mithqala habbatin min khordalin gitu biasanya. Mithqala habbatin min khordalin, seberat biji dari khordal. Khordal itu ya itu sawi itu. Oh, biji sawi. Nah, itu kadang orang mukul rata ya, kadang orang mukul rata dia pernahnya itu dengar itu terus dia praktekkan arti itu kepada semua yang ada mithqolnya gitu misalnya. Generalisasi. Ya, itu salah kaprah itu ya. Mengeneralisir ya. Iya. Menyamakan. Jadi mudafun ilaih saja zarahnya. Khairan, kalau zaratin khairan kebaikan. Berarti ini apa di sini dimana? Tamyiz. Tamyiz ya. Ya. Tamyiz. Ini kan masih mubham. Tamyiznya apa itu masih samar ya. Masih samar. Barang siapa yang berbuat seberat ya, barang siapa yang berbuat seberat atom. Apa? Apa itu? Masih butuh penjelasan kan? Nah, khairon ini adalah penjelasannya, tamyiznya. Tamyiz, penjelasannya. Kebaikan gitu saya. Ya. Yang sebesar atom itu kebaikan. Ya. Ya rohu, dia akan melihatnya. Ya rohu berarti dia akan melihat kebaikan itu. Berarti ya roh
fi'il dan fa'il berarti itu Pak, hu-nya Ustaz. Ya, yaronya itu fi'il fa'il, kemudian haknya itu Hu-nya itu adalah kembali maf'ul bih. kepada Tapi zarah. di sini secara tempat dia menjadi jawab Jawab syarat. syarat. Ya, jawab syaratnya jawab. man ini. Kan di sini kan sudah kelihatan kan kalau yaro itu hilang huruf ilahnya belakang. Huruf ilahnya hilang. Nah, itu dia berarti hukumnya majzum. Kenapa kok dia majzum? Karena dia menjadi jawab syarat. Ya. Kemudian Setiap yang ada syarat di awal itu berarti dia nanti ada jawab syaratnya betul Ustaz ya? tergantung Bapak. Tergantung. Kalau misalnya syaratnya itu butuh atau dia menjazmkan dua fi'il baru seperti itu. Kan ada syarat yang tidak menjazmkan dua fi'il. Oh. Ya. Kalau ini kan satu jazamnya pasti. Dua. Ya'mal sama Dua. yaroh itu. Oh, yaroh itu satu. Oh, berarti dua. Yang ini yang ada jawab syaratnya itu saya. Ya. Kemudian yang bawahnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu juga sama seperti di atas ya. Ini ada waw atof, kemudian man isim syarat, kemudian ya'mal ini adalah fi'il syaratnya, kemudian fa'ilnya ada di dhamir mustatir huwa, kemudian mithqala sama juga dzarratin mudhaf ilaih syarron tamyiz ya yarohu ini adalah jawabnya. Jadi seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat seberat atom syarron kejelekan yarohu, dia pasti akan melihatnya. Gitu. Tapi wa qala ta'ala ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, di sini ada la huruf nafi, yukallifu fi'il mudhari, kemudian ada lafzul jalalah fa'ilnya, kemudian nafsan ini adalah maf'ul bih yang pertama. Ya, maf'ul bih yang pertama, illa tadi ada tuh hasrin, ya ada tuh hasrin karena kan diawali dengan nafi di sini ya, ada tuh hasrin. Kemudian wus'a ini dia menjadi maf'ul bih yang kedua. Wus'a ini dia la yukallifullahu. Ya. Jadi maf'ul bih yang kedua ya. Nah. Jadi maf'ul bih yang kedua, kemudian ha di belakang itu jadi mudhaf ilaihnya. Jadi artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa, nafsan itu suatu jiwa, illa wus'aha kecuali sekedar atau sekadar kemampuannya. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sekadar kemampuannya. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ini yang sesuai dengan konteks yang kita bahas ini. Laha maka sabat, baginya apa yang dia perbuat. Ya, baginya apa yang dia perbuat. Ha ini kembali kemana? Ha ini kembali kepada nafs. Ya, nafs. Lin nafsi maka sabat. Nah, kemudian kasabat sini kan dia juga fa'ilnya dia kan fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya, hiya itu kembali ke nafs ya. Bagi si jiwa ini apa yang telah dia lakukan. Wa 'alaiha, dan atas dia apa yang telah dia lakukan ya. Di sini saya ingin untuk menjelaskan ada di sebagian susunan kalimat yang berbeda antara pemakaian lam dengan pemakaian ala. Ya, misalnya saya memakai kata ad'u. Ya, saya berdoa. Ya, saya berdoa. Ad'u. Jadi kalau dia itu mengatakan saya berdoa untukmu, dia mengatakan ad'u laka. Ya, ad'u laka. Ya. Itu artinya baik
ya saya mendoakan kebaikan untukmu. Berbeda dengan apabila dia memakai ala. Jadi ad'u alaika. Ad'u alaika, saya berdoa. Kalau ala itu maknanya buruk, ya negatif. Maknanya itu negatif. Maksudnya apa? Saya berdoa buruk atasmu. Seperti itu. Jadi di sini lam ini artinya, ya, lam ini artinya adalah bagimu. Bagimu itu maksudnya apa? Kamu mendapatkan kebaikan, ya, kamu mendapatkan kebaikan, atau jiwa itu mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa 'alaiha, dan jiwa itu menerima beban, ya, menerima beban sesuai dengan apa yang dia lakukan juga. Kalau di bahasa Arab itu unik, ya, antara pemakaian lam dan ala itu. Jadi kadang kalau kita tidak mengetahui kaidah-kaidah seperti ini, maka kita akan sulit untuk memahami. Misalnya saya mengatakan li itu ada lam sama ya, li dainun, ya, li dainun sama alayya dainun, itu sudah berbeda. Dain itu kan artinya hutang, ya. Dain itu artinya hutang. Kalau saya mengatakan li dainun, saya memiliki hutang, tapi artinya di sini adalah saya menghutangi seseorang. Saya menghutangi seseorang. Kalau alayya dainun itu artinya orang punya hutang kepada saya. Ya. Kalau li dainun, ya, li dainun, saya menghutangi orang. Kalau alayya dainun, orang punya hutang kepada saya. Seperti itu. Ada lagi pemakaian lam dan ala ini. Misalnya kata mala yamilu, ya. Mala yamilu artinya adalah condong. Mala yamilu itu artinya condong. Kalau dia itu pakai lam setelahnya, ya. Misalnya yamilu laka, ya. Yamilu laka artinya adalah dia condong kepadamu. Berbeda dengan yamilu, ya. Yamilu kalau di sini bukan pakai ala tapi pakai an. Pakai an. Yamilu anka. Yamilu anka artinya apa? Dia berpaling darimu. Kan jadi kebalikan kan, ya. Jadi kebalikan. Kalau yamilu laka itu condong kepadamu, kalau yamilu anka dia berpaling darimu. Jadi an itu jadi berpaling maksudnya saya. Kenapa? Ya, saya pakai lanjutkan. an dengan pakai la tadi saya. Iya. Saya lanjutkan. Wa qala ta'ala, man 'amila sholihan fali nafsih, ya. Man 'amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang tadi kita bahas. Jadi man 'amila sholihan, barang siapa yang berbuat kebaikan, fali nafsih, maka untuk dirinya. Ya, maksudnya apa? Di sini lam kan berarti artinya positif, ya. Maka itu adalah suatu keuntungan untuk dirinya. Ya, seperti itu. Wa man asa'a fa'alaiha, ya. Dan barang siapa yang berbuat buruk fa'alaiha, maka alaiha, atasnya. Atasnya di sini maksudnya apa? Maka akan berdampak negatif kepadanya. Coba ini kan ini kan dia kembali kepada nafs, ya. Sama-sama ini kalau kita mau jabarkan, man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'ala nafsihi. Ya, kalau kita jabarkan, ya, man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'ala nafsihi. Kalau kita tidak tahu kaidah yang seperti tadi, maka kita akan apa ini untuk dirinya, atas dirinya ini apa maksudnya? Ya, maksudnya apa? Kalau fali nafsihi itu, maka itu merupakan suatu keuntungan atau suatu hal yang positif untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek, maka itu adalah suatu hal negatif untuk dirinya, gitu maksudnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya,
Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu zalim kepada hamba-hambanya. Hambanya. Ya. Ini karena waktunya sudah tinggal 4 menit, jadi saya baca saja sampai habis ayat-ayatnya ini. Nanti pertemuan depan kita baca hadis-hadisnya. Ya. Wa qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma, pada hari itu, yauma di sini menjadi dzaraf, ya, dzaraf zaman. Yauma tajidu, pada hari itu, tajidu, kamu akan tajidu di sini kullu nafsin, ya, fa'ilnya adalah kullu nafsin. Pada hari itu kullu nafsin, setiap jiwa, tajidu, akan mendapati ma'amilat min khairin, apa yang dia perbuat dari perbuatan baik, muhdoron. Muhdoron ini dia menjadi hal di sini. Muhdoron adalah hal. Jadi muhdoron ini hadir, ya, dihadirkan di hadapannya. Pada hari itu, pada hari pembalasan, pada hari kiamat itu, seseorang yang berbuat baik maka dia akan mendapati perbuatan baiknya itu dihadirkan di depannya. Ya. Wa ma'amilat min su'in. Ya. Sampai sini sebetulnya sampai sini putus sudah. Dan apa yang dia perbuat dari perbuatan jelek, ya. Dia perbuat dari perbuatan jelek. Apa maksudnya? Apa yang dia perbuat dari perbuatan jelek juga muhdoron, juga akan hadir di depannya. Ya. Kemudian setelahnya ini adalah kata sambungannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Tawaddu. Si jiwa tadi, setiap jiwa tadi dia suka. Wadda ya waddu itu artinya suka. Dia suka atau dia ingin. Lau anna bainaha, seandainya antara jiwa tersebut, jiwanya, ya, wa bainahu, dan antara amalnya, amadan ba'ida. Amadan itu jarak yang sangat jauh. Maksudnya apa? Kan di sini tadi awal dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya amal yang baik dan buruk itu nanti akan dihadirkan di hadapan kita. Di hadapan kita. Kelihatan di hadapan kita. Dia menginginkan seandainya amal yang dia lakukan yang buruk ini, ya, yang buruk ini tidak ditampakkan di hadapannya, tetapi ada jarak antara dia dan amal buruknya ini dengan jarak yang sangat jauh, seperti itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memberikan peringatan kepada kalian. Nafsahu. Diri Allah sendiri yang memberikan peringatan kepada kalian. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah merupakan zat yang maha lembut kepada para hamba-hambanya. Seperti itu. Lanjut. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, wattaqu di sini wawunya adalah wawu lima qoblahu, ya, sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Ittaqu. Ya, ittaqu adalah fi'il amr, ya. Ittaqu fi'il amr, kemudian wawunya adalah fa'ilnya, ya, wawunya fa'ilnya. Wattaqu artinya dan waspadailah. Dan waspadailah oleh kalian. Dan waspadailah oleh kalian. Waspada apa? Yauman. Yauman ini dia menjadi maf'ul bihnya. Hari. Hari apa? Turja'una fihi. Turja'una ini kan dia adalah sighah majhul, ya. Turja'una. Yang dikembalikan adalah kalian. Dikembalikan. Ya. Waspadailah hari di mana kalian dikembalikan fihi, di dalamnya ilallah, kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya. Tsumma tuwaffa, kemudian dibalas. Kemudian dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, apa yang dia kerjakan, wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak terzolimi. Mereka tidak terzolimi. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada mereka, tidak akan Allah menambahi kejelekan mereka. Ya, kalau Allah mengampuni dosa mereka itu mungkin. Ya, kalau Allah mengampuni dosa kita itu mungkin, tapi kalau Allah menambahi kejelekan kita, oh ini
hamba ini di dalam kehidupannya dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah taat kepada saya, dia sudah banyak dosa, saya tambahi saja dosa. Ya, tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang seperti itu. Enggak, Allah tadi kan tidak ada. Allah raufun bil ibad. Allah itu Tidak. maha lembut, maha kasih sayang kepada para hamba-hambanya. Kalau Allah itu memaafkan kita itu mungkin, tapi kalau menambah beban kita itu tidak mungkin, tidak sesuai dengan rahman rahimnya Allah taala. Ya. Wa yuqalu, ya. Wa yuqalu, dan dikatakan inna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini, ayat yang terakhir ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah ini sampai akhir, itu adalah akhiru ayatin. Jadi di sini kan ada inna hadhil ayata. Ya, inna ini adalah menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Hadhihi ini adalah isim dari inna. Kemudian al-ayata adalah badal dari hadhihi. Ya, al-ayata ini adalah badal dari hadhihi. Makanya saya baca inna hadhil ayata, karena hadhi ini kan dia mansub, ya, mansub dengan inna. Al-ayata karena dia jadi badalnya, maka dia juga mansub juga. Inna hadhil ayata. Kemudian akhiru adalah merupakan khobar inna. Akhiru, ya, khobar inna. Kemudian ayatin adalah mudhof ilaih. Ya. Sesungguhnya ayat ini, ya, sesungguhnya ayat ini merupakan akhir ayat, ya, merupakan akhir ayat nazalat yang turun minal Quran, dari Al-Quran. Jadi ini peringatan keras ini, dan waspadailah hari di mana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kalian kembali, apakah sudah beres? Belum. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan tidak akan mereka terzolimi. Ya, tidak akan kejelekannya itu ditambah-tambahi, tidak akan kebaikannya itu dikurangi oleh Allah Ta'ala, mereka tidak akan terzolimi. Nah, ini adalah peringatan, dan ini merupakan ayat, ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang bertanya ini, Ustaz. Ya, silahkan. Ya. Saya Syahdan. Ya, silahkan, Bapak. Dari Lombok Barat. Nah, ini Ustaz mohon pencerahan. Di dalam tafsir, di dalam ayat Al-Quran, sering saya membaca ini terkait dengan apa yang pembahasan pada malam ini, seperti ayat inna anzalnahu fi dan selanjutnya, Ustaz. Kan di sana itu kami. Nah, itu kami itu yang ingin saya tanyakan pada Ustaz, itu maksudnya kami itu diterjemahkan bagaimana itu? Ya. Ya, itu kan sedangkan Allah itu kan Maha Esa satu. Iya. Pemakaian bahasa itu, Ustaz. Ya, pemakaian bahasa itu seperti kita sendiri di dalam bahasa Indonesia pun kadang kita menggunakan lafadz kami, ya. Kadang kita satu orang, saya, tetapi kita menggunakan lafadz kami untuk apa? Untuk kalau kita sebagai manusia untuk tawadu, ya, untuk menunjukkan bahwasanya hal ini tidak semata-mata saya yang mengerjakan, tetapi di situ ada beberapa pihak yang ikut di dalam apa yang saya kerjakan ini, kan seperti itu kalau kita manusia biasa, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya lafadz kami itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu berkongsi dengan apa-apa yang lain, dengan makhluknya mungkin, atau ada Tuhan-Tuhan yang lain di situ, bukan seperti itu, tetapi itu maknanya adalah lita'zim. Lita'zim itu apa? Untuk menunjukkan kedikdayaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memakai lafadz saya tetapi memakai lafadz kami. Itu adalah merupakan uslub, ya, itu uslub, maksudnya cara penyampaian
yang digunakan di setiap kaum, tetapi penggunaannya itu kadang sama, kadang tidak. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita juga biasanya mengungkapkan saya dengan lafadz kami, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Allah Subhanahu wa taala tidak memakai bahasa yang independen saja, yang hanya khusus dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Gini penjelasannya. Jadi kalau saya bertanya kepada semua yang hadir di sini, apakah Allah itu berbicara dengan bahasa Arab? Apakah bahasanya Allah itu adalah bahasa Arab? Ya. Nah, ini tidak berbahasa kalau Allah Nah, Ta'ala itu dia. Itu dia titiknya di situ. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat-ayat ini kepada kita dengan bahasa agar apa? Agar kita itu dapat untuk mencernanya, ya, dapat untuk mencernanya. Kalau Rasulullah saja yang beliau itu diberikan kapasitas yang sangat mumpuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu itu, beliau ketika menerima wahyu itu kadang pada malam yang dingin beliau berkeringat. Seakan-akan beliau itu kepanasan. Maksudnya apa? Di situ ada efek ya, ada sesuatu yang terjadi sehingga Rasulullah SAW itu bercucuran kekeringat, padahal pada saat itu adalah saat yang sangat dingin, padahal fisiknya Rasulullah itu sudah diatur sama Allah Ta'ala dengan fisik yang luar biasa. Apalagi kita, kalau misalnya Al-Quran itu tidak dibahasakan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa kita, langsung diturunkan kepada kita di dalam hati atau di otak kita, meledak, Pak. Ya, meledak. Maksudnya apa? Itu kalau ulama berkata Allah Subhanahu wa taala itu sering ngalah kepada kita para hambanya. Ya. Sering Allah itu ngalah kepada kita para hambanya agar kita itu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, apakah memang zat yang disebut Tuhan itu, ya, pencipta alam semesta ini memang namanya itu Allah? Apakah seperti itu? Apakah pencipta semesta ini memang namanya itu Allah? Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Ini agak keluar dari konteks ya, tapi saya ingin untuk menjelaskan bahwasanya Allah itu memakai nama Allah kepada kita itu adalah suatu wujud ngalahnya Allah kepada kita supaya kita ini ada satu nama yang bisa kita ungkapkan untuk menyebutkan zat pencipta itu maksudnya. Iya. Jadi makanya secara uslub saja, karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat-ayatnya itu kepada kita, umat Nabi Muhammad, dengan bentuk bahasa Arab, juga uslubnya bahasa Arab juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tata cara pengungkapannya itu juga dipakai sama Allah taala, bukan hanya bahasanya saja tetapi seluruh apa yang biasa dipergunakan di dalam tata cara pengungkapan bahasa itu juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Malah dirujukan, Ustaz. Kenapa? Ustaz, Malah menjadi rujukan sekalian itu kan. boleh tanya satu lagi, Ustaz? Ya, tapi kita kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan rujukan dari bahasa Arab, ya mungkin kita bisa mengungkapkan hal tersebut ketika kita ada di zaman ini. Ketika bahasa Arab sekarang sudah mereka melenceng semua dalam pengungkapannya, ya, dalam pengungkapannya orang-orang Arab itu mereka sudah tidak menjaga antara ilmu-ilmu kebahasaannya, nahwu sorofnya, tidak karu-karuan kan seperti itu. Kita bisa merujuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri dia merujuk kepada bahasa. Kepada bahasa yang sudah ada, yang dipergunakan pada masa itu. Seperti itu. Ya, silahkan. Ini mengenai penggunaan dhamir, Ustaz. Ya. Seperti tadi, lanjutan yang Bapak tadi. Itu misalnya doa mayat itu ya. Allahumma gfir lahu. Kemudian itu kalau di hadisnya kan begitu, Allahumma gfir lahu. Kemudian kalau mayatnya wanita kan kita biasa menggunakan Allahumma gfir laha. Tapi
ada pendapat katakanlah harus menggunakan Allahumma gfir lahu itu bagaimana Ustaz? Sesuai dengan dia menginginkan sesuai dengan lafaznya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Iya. Iya. Jadi walaupun mayitnya perempuan pun harus menggunakan dhamir hu itu, Pak Ustaz. Ya, gimana itu? Itu perlu diajak berbicara apa ya istilahnya, perlu duduk sama-sama, ada kopinya, ada cemilannya, kita coba untuk berbincang dengan dia dari mana dia mendapatkan pemikiran itu, apakah semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan kita oleh Allah Ta'ala diberikan keterangan bahwasanya Rasulullah itu adalah teladan, ya. Rasulullah itu adalah teladan. Apakah teladan itu kemudian kita apa ya istilahnya? Kita 100% ngambil seperti itu kemudian kita praktekkan seperti itu, apakah kita tidak melihat kondisi, situasi dan lain-lain itu, apakah seperti itu? Apakah agama itu kaku itu maksudnya? Apakah agama itu sekaku itu? Apakah agama itu tidak bisa dipakai fleksibel? Iya, betul Ustaz. Saya pun punya pendapat seperti itu. Jadi tapi dia tetap ngotot harus menggunakan itu kalau perkara seperti hadisnya gitu. Kalau perkara ngotot itu kita tidak bisa untuk memaksa seseorang untuk ikut sama kita, gitu loh maksudnya. Iya betul. Tahu ini apa namanya, Allah Ta'ala memberikan tugas kepada para rasul itu, sifatnya adalah balag. Balag itu apa? Menyampaikan. Ya. Rasul itu tugasnya adalah untuk menyampaikan. Apakah Rasul dituntut untuk merubah keadaan? Tidak. Baik ya. Salam. Sudah makan? Ya, jadi di dalam kita misalnya hal-hal yang seperti itu cukup kita diskusikan. Dia mau untuk nurut silahkan, tidak mau silahkan. Pokoknya kita tetap sesuai dengan apa yang kita yakini benar, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita ambil pada malam hari ini. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah sehingga kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya apabila kita waktunya diundang oleh Allah, diundang dalam keadaan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih partisipasi dari Bapak semuanya, dan minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz.